Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Sahrom, guru SMA Negeri 4 Kota Bogor, mengajar matematika. Izinkan saya menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, sebelum membahas tentang wawasan Wiyata Mandala, terlebih dahulu kita bahas tentang arti dari wawasan atau arti dari satu persatu dari kata wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap satu hakikat. Wiyata pendidikan, Mandala tempat atau lingkungan. Berarti wawasan Wiyata Mandala adalah suatu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi kalau diibaratkan, kepala sekolah itu sebagai sopir dari sebuah mobil. Jadi kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap mobil tersebut. Itu ya. Mobilnya apa? Ya sekolah. Makanya dari sini kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah adalah kepala sekolah. Yang ketiga, unsur-unsur Wiyata Mandala adalah antara guru dan orang tua siswa. Harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Artinya, guru dan orang tua harus mempunyai hubungan yang selaras. Yang keempat, warga sekolah. Warga sekolah ini baik di dalam sekolah, di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pembelajaran, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya pembelajaran untuk membina dan mengembangkan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam pembelajaran
untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah: 1. Ada guru dan siswa. Nah, karena ada guru dan siswa, timbullah pembelajaran yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip-prinsip sekolah. Prinsip sekolah: 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Prinsip sekolah yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat. Jadi yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Masih pada prinsip sekolah, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensia. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu menjejalkan pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik
akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Yang kesembilan, prinsip sekolah adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. 1. Ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Nah, sebentar lagi di 2024 akan ada pemilihan presiden, lalu pemilihan anggota legislatif. Nah, di sini sekolah tidak boleh dijadikan tempat propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Jadi apabila ada syuting film atau sinetron di sekolah, harus ada izin dari pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Itu tentang penggunaan sekolah, ya, yaitu tidak diperbolehkan. Jadi ada larangan, yaitu yang tadi yang 6 itu. Yang selanjutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Jadi yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran. Jadi mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika moral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan disiplin. Yang selanjutnya, pengembangan logika para siswa. Rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, baik itu informasi maupun penemuan para ahli. Selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat.
Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan peserta didik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. 1. Tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Selanjutnya menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat PLS. Selanjutnya, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan pada masa liburan sekolah. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Yang kedua, tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itulah penjelasan tentang wawasan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan siswa SMA Negeri 4 menjadi siswa yang sukses baik di dunia maupun di akhirat.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.